Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. kepada Mohon izin kepada Ibu Fasilitator, Ibu Haja Aji Sarni. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan putaran pertama ini, saya Rahmalia sebagai pengamat, kemudian ada Bu Isna Maulida sebagai coach, dan Ibu Supriyatin. Baik, saya persilahkan kepada Bu Titin. Ya, terima kasih Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam Bu Titin. Bu Isna, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah baik Bu Isna. Bu Isna, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Ada apa ya Bu Titin? Bisa sih, saya Ini, lagi ada waktu kosong nih kebetulan. oh Alhamdulillah, terima kasih Bu Isna. Ini Bu, saya mau curhat. Akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas itu minat belajarnya menurun, Bu. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi kira-kira menurut Bu Titin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan solusinya, Bu, atas permasalahan saya untuk membangun minat belajar anak di kelas. Menurut Bu Titin, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Titin ya? Seingat saya, Bu, itu penyebabnya sih ada beberapa faktor ya, Bu ya. Yang pertama itu faktor dari diri mereka sendiri, yaitu faktor keluarga. Karena memang di kelas itu hampir ada 5 anak, Bu, yang keluarganya tuh divorce gitu. Mereka orang tuanya single parents. Lalu mereka mempunyai masalah di rumahnya, jadinya kurang perhatian orang tua kepada anaknya, sehingga ketika di sekolah mereka kurang motivasi belajarnya. Yang kedua, apalagi kita ya Bu ya, setelah pandemi ini Bu, jadi anak-anak tuh lost learning selama 2 tahun, sehingga minat belajar anak-anak tuh menurun. Gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ternyata kompleks juga masalahnya ya. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid perlu perhatian yang lebih ya Bu ya, dan memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga membangun minat anak belajar di dalam kelas Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membangun minat anak di kelas? Menurut saya, mungkin pembelajarannya harus berpusat pada murid. Yang pertama ya Bu ya. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi di kelas itu mereka bertanya kalau misalnya mengalami kesulitan. Kemudian adanya ice breaking. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mungkin saya harus memberikan ice breaking ya Bu ya, terlebih dahulu untuk memusatkan perhatian anak-anak. Ataupun games-games yang menyenangkan, yang menarik minat anak untuk belajar. Ya, betul Seperti banget tuh, itu, Bu. Bu. Iya, betul banget tuh, Bu. Terus mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah ada kendala selama ini, Miss Titin? Ada, Bu. Uh, saya mungkin memberikannya terlalu banyak, Bu, tugas-tugasnya, sehingga mereka kurang antusias mengerjakannya, hanya memberikan banyak pertanyaan. Seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, menggunakan metode apa nih Bu Titin kalau di kelas pada saat belajar? Karena kesibukannya saya ya Bu ya, jadi saya biasanya menggunakan metode ceramah Bu ke anak-anak, seperti itu. Kira-kira ada metode belajar yang lain kah? Sebenarnya banyak ya Bu ya, kita juga bisa menggunakan diskusi, metode demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, discovery, seperti itu Bu, tergantung dari mata pelajaran yang akan kita berikan. Contohnya kalau misalnya kita IPA, nah kita memberikan anak PJBL ya Bu,
mereka akan mencari tahu, lalu mereka bisa melihat hasilnya apa gitu Bu, dengan metode-metode yang saya berikan seperti itu. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya minggu depan, yang pertama adalah saya memanggil orang tua dengan anak-anak yang bermasalah, Bu, yang di dalam keluarganya itu. Saya panggil, saya tanya apa yang anak itu lakukan di rumah, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar. Lalu yang ketiga, Bu, saya akan memberikan tugas kepada anak yang sesuai dengan kemampuan anak, tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat anak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran differentiated learning ya Bu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Seperti menggunakan bentuk drama, atau lagu, atau puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu Titin. Iya, Kemudian, amin. apa komitmen Ibu terhadap rencana selanjutnya ini? Saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan banyak metode pembelajaran untuk mengeksplor materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu Titin. Iya, Ibu. Bu Isna, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya dan sharingnya. Semoga sehat selalu, Bu Isna. Amin. Sama-sama, Bu Titin. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, sudah selesai, Bu Rahmalia. Bu Lia, suaranya di mute. Terima kasih Mbak Titin dan Bu Is. Saya coba ingin mengutarakan hasil dari pengamatan saya. Sejauh ini sudah bagus sekali, sudah melaksanakan dari dimana coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari mulai tujuan, kemudian sudah mulai mengidentifikasi dari coach ini, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh coach tadi sudah diutarakan, kemudian kesempatan-kesempatan apa yang bisa dilakukan oleh coach, tentu saja ini dapat menggali tanpa sadar, dapat menggali hal-hal yang mungkin terlupakan oleh coach yang sebenarnya sudah dilakukan. Padahal itu bisa dijadikan kekuatan coach ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian pada akhirnya coach ini pun menemukan cara dengan sendirinya. Tentu saja seperti mengingatkan coach ini mengingatkan kepada coach, oh iya, ternyata itu bisa saya lakukan ya dengan pembelajaran asik. Kemudian dan itu pernah saya lakukan. Metode-metode juga saya bisa lakukan. Mungkin saya mencari sumber-sumber lain. Kemudian saya bisa bekerja sama dengan orang tua. Jadi seakan-akan ya memang coach ini menemukan penyelesaian dari masalah itu sendiri. Jadi sejauh ini coach ini sudah berjalan baik sekali sehingga ada kemudian aksi ya dan tanggung jawab tadi yang sudah disampaikan oleh Coach. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rahmalia atas tanggapannya. Iya. Iya. Terima Baik, kasih. lanjut kita masuk ke putaran kedua. Bu Lia, ini Ya, kita tadi dari jam berapa apa? Stop recording dulu ya. kita stop recording dulu.